Renungan hari ini saya beri judul Menara Babel, Wujud Kesombongan Manusia. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang ketujuh, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, shalom, damai sejahtera, peace, ping an, peng an. Semua ini adalah kata yang mempunyai arti yang sama, hanya saja dalam bahasa yang berbeda. Beberapa tahun yang lalu ada seorang anak kecil berusia 4 tahun yang menguasai 6 jenis bahasa, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Cina, dan juga Arab. Suatu kali dia dihadirkan dalam satu acara untuk menguji penguasaan dia terhadap bahasa-bahasa itu. Di atas panggung ada 6 orang yang masing-masing memakai kaos yang bertuliskan jenis bahasa yang digunakan. Jadi ada orang yang di kaosnya itu tertulis Inggris, berarti orang ini berbahasa Inggris. Yang tertulis Jerman, berarti orang itu berbahasa Jerman, dan seterusnya. Anak kecil ini diminta mendatangi orang-orang itu satu persatu. Waktu dia tiba di depan orang yang berbahasa Jerman, orang itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada dia dalam bahasa Jerman. Dan anak kecil ini harus menjawab juga dalam bahasa Jerman. Nah, kemudian dia pindah lagi ke yang berbahasa Arab misalnya. Nah, orang itu bertanya dalam bahasa Arab, dia pun harus menjawab dalam bahasa Arab, dan begitu seterusnya. Luar biasanya adalah anak 4 tahun ini, dia bisa menjawab semua pertanyaan dalam berbagai bahasa itu dengan sangat baik. Sangat luar biasa sekali. Saudara, anak yang menguasai 6 jenis bahasa saja sudah mengagumkan sekali. Padahal di dunia ini ada sekitar 7.000-an jenis bahasa. Kok banyak sekali ya bahasa di dunia ini. Coba kalau seluruh dunia hanya ada satu bahasa saja, kan enak. Kita sampai kemanapun juga, kita bisa ngomong dengan siapapun juga. Dulu seluruh dunia hanya ada satu bahasa saja. Sampailah kepada zaman setelah air bah. Setelah air bah, keturunan Nuh dari Sem, Ham, dan Yafet anak-anaknya itu kembali memenuhi bumi. Dan suatu kali mereka membangun menara yang tinggi. Yang mereka merencanakan itu mau membangun menara yang tinggi, menjulang sampai ke langit. Tujuannya ada 2. Yang pertama adalah mencari nama bagi mereka sendiri. Artinya mereka mau kelihatan hebat, mau terkenal, mau hebat. Yang kedua adalah mereka itu tidak mau terpencar ke seluruh bumi. Nah, saudara, manusia zaman dulu dengan teknologi yang serba terbatas mampu membangun bangunan begitu tinggi itu sungguh-sungguh hebat. Mereka membuat batu bata sendiri, kemudian mereka membuat perekatnya, dan mulailah mereka membangun, menyusunnya. Luar biasa, mereka memang hebat. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah mereka itu sombong. Mereka mau mencari nama, mereka merasa hebat, dan dengan kehebatannya itu, mereka menentang Tuhan. Mereka sengaja melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, kemudian memberikan mandat kepada mereka supaya mereka beranak cucu dan memenuhi bumi. Penuhi bumi ini. Tetapi mereka sengaja tidak mau. Mereka mau terpusat di satu kota saja, di tempat itu saja. Supaya kita tidak tercerai-berai, supaya kita tidak sampai ke tempat mana, sampai kita lupa jalan pulang misalnya. Kita melihatlah bangunan ini. Jadi mereka tidak mau terpencar ke seluruh bumi. Akibatnya tentu saja usaha mereka itu tidak berhasil. Karena Tuhan sendiri menggagalkan usaha mereka. Tuhan mengacau balaukan bahasa di antara mereka. Sehingga waktu mereka berkomunikasi, mereka tidak lagi saling mengerti bahasa satu dengan yang lain. Dan pembangunan menara Babel itu akhirnya terhenti. Dan mereka terpencar ke seluruh bumi. Sejak itulah bahasa manusia menjadi beragam dan terus berkembang sampai sekarang. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah menara Babel ini? Jangan sombong dan jangan menentang Tuhan. Semua yang kita punya itu misalnya pemikiran,
tenaga, keterampilan, kekayaan, dan semua yang menakjubkan itu adalah pemberian dari Tuhan. Kadang-kadang ya mungkin saudara kagum dengan diri sendiri. Wah, kok aku bisa ya gini ya? Kok dipikir-pikir aku ini hebat juga ya? Ya nggak apa-apa saudara mengagumi diri sendiri. Tetapi jangan sampai sombong. Karena saudara bisa hebat, itu adalah karena Tuhan yang hebat itu sudah membuat saudara menjadi hebat. Maka pakailah semua kehebatan itu bukan untuk menentang Tuhan, melainkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada orang yang punya banyak uang, kaya, menjadi sombong, merendahkan orang lain yang tidak punya, bahkan menginjak-injak hak orang yang tidak punya. Bukan itu kehendak Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan memberi kekayaan kepada dia. Ada orang yang diberi kepintaran, dan dengan kepintarannya itu, dia mulai menentang Tuhan. Dia mau buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia sengaja melawan Tuhan. Bukan itu juga tujuan Tuhan berikan kepintaran kepada dia. Ada juga orang diberi tubuh yang sehat, penampilan yang oke, yang cantik, yang ganteng. Tapi kemudian dia salah gunakan. Anak muda dia tebar pesona sana sini, pacaran sana sini. Orang yang sudah menikah dia selingkuh misalnya. Bukan itu juga tujuan Tuhan memberikan penampilan yang oke kepada dia. Tuhan ingin kita menggunakan kekayaan, kepintaran, kesehatan, dan semua yang kita punya itu untuk melayani dia. Untuk melakukan hal yang membuat Tuhan itu senang. Sesuai dengan maksud Tuhan yang kita bisa tahu dari firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan juga terhadap sesama kita. Jangan sombong. Apa sih yang bisa disombongkan? Tuhan bisa membalikkan kondisi kita semudah membalikkan telapak tangan. Jangan juga kita menentang Tuhan. Segala kelebihan kita pakailah untuk sesuai maksud kehendak Tuhan. Tidak ada gunanya menentang Tuhan. Lagi pula, masa sih kita mampu menentang Tuhan? Kisah Menara Babel sudah membuktikannya. Karena itu, biarlah seperti firman Tuhan di 1 Petrus pasal 5 ayat 6 mengatakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar